Udah ada. Tembus berapa Om harganya? Terakhir menjualin biola aqua 27 juta. Iya, juta. Ini baru-baru ini apa udah lama nih? Masih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Iya. 27 juta. Iya, lumayan Om. biola aqua wing blue. Itu satu ekor ya? Satu ekor. Satu ekor ya? Iya. Kalau 2 ya berarti lumayan juga. Iya. Gitu. Terus tuh saya beli dulu awal dengan sekitar 20 pasang, lama-lama setahun 2 tahun itu nyampe 200 pasang. Ya kan. Nah, di situ saya belajar tuh. 200 pasang Om? Ada dulu sampai. Nah, itu saya beli tuh ada yang satu ekornya 15 juta, 20 juta dulu. Josan? Josan kek ya. 15 juta. Iya. Tapi itu memang Ngekek. Iya, dulu kan harga mahal ya. Cemplung. Halo, assalamualaikum semuanya. Saat ini Gudang Hijau sedang ada di tempatnya Sultan Ciputat. Pamulang. Oh iya, Pamulang ya Om ya. Gak Sultan. Biasa aja. Om Nanda Swaf Labber. Swaf Labber. Iya, kenal dulu Om. Saya Inu Nanda. Memang kita baru kenal Om ya, tapi udah lama kenal di sosial media. Siap. Om Nanda ini baik di sosial media, alhamdulillah. Ketemu juga baik nih, saya ditraktir nasi padang 3 bungkus. Bisa aja. Makasih Om Inu. Om Nanda, boleh nanya-nanya ya? Nih ya? Boleh ya. Ya, sekalian kita mau belajar bareng-bareng nih. Siap Om. Om Nanda, ya, di dunia lovebird ini udah berapa lama nih? Saya kayak berapa lamanya? Kurang lebih gimana sih? Gitu kan. Dari tahun 2016 Om. 2016. Itu di warna atau ngekek? Ya, saya akan jabarin dulu. Mungkin saya mulainya di warna ya. Warna ya. Teman-teman Gudang Hijau ya, saya mulai dulu di warna. Itu mutasi genetik nih. Mutasi genetik itu apa itu? Mutasi genetik antara kawin silang lovebird yang akan menjadi warna yang terciptanya warna kualitas yang bagus. Iya. Nah, jadi mulai 2016 ya kan, mulai 2016 itu saya beli beberapa indukan yang harga sangat mantap dulu ya. Nah, terus di situ saya mulainya mulainya terus pengen mengulik-ngulik kalau lovebird ini kali ini jadinya apa nih gitu kan. Itu ada rumusnya ya Om? Ada rumusnya, ada silsilahnya itu ya. Juga ada. Nah, itu saya dalamin terus tuh. Saya beli dulu awal dengan sekitar 20 pasang, lama-lama setahun 2 tahun itu nyampe 200 pasang. Ya kan. Nah, di situ saya belajar tuh. 200 pasang Om? Ada dulu sampai sekarang? Sekarang dikit. Karena burung lovebird itu kita sebagai breeding atau breeder, kita tuh harus ngerti dan paham kapan saatnya kita buat upgrade materi. Iya. Upgrade materi itu ini apa namanya? Musim ya. Jadi contohnya dulu biola PB Ewing atau biola aja masih harga tinggi. Ya, betul. Sekarang harganya down. Nah, kenapa ada down harganya? Karena ada mutasi baru lagi yang muncul. Nah, jadi di situ kita sebagai breeding kita harus ngerti yang baru keluar ini kita kawin silangnya lagi nih Om. Di-update lagi ya. Jadi yang udah ke bawah ini kita jual gitu. Jadi harus pintar update materi. Kalau nggak kita jadi sebagai peternak itu jalan di tempat. Iya, betul. Gitu Om. Kendalanya selama breeding apa nih Om? Kendalanya apa ya? Nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala ya. Iya. Atau saya pernah kurang beruntung atau pernah gagal istilahnya gitu. Ini Om. Saya pernah terapkan di YouTube saya atau di Instagram. Saya tuh langsung bikin lovebird ATM di rumah. Kenapa? ATM di rumah. Ya, maksudnya apa tuh? Nah, jadi kenapa saya bilang itu ATM di rumah? Karena induk bertahan, anak dijual. Masuk akal kan? Jadi Om punya sepasang indukan. Yang Om jual tuh cuma anak kan? Iya kan? Iya, betul. Contohnya 5. Nah, terus nih 5. 3 yang Om jual, 2 untuk regenerasi. Regenerasi lagi ya. Tapi indukan yang awal tetap masih ada ya? Masih ada. Iya. Jadi kita nggak punah di situ. Iya, betul. Berarti termasuk melestarikan ini ya? Betul. Nah, kemudian komat ya bentar. Oh iya nih. Kebetulan waktu asar. Nah, terus karena udah saya bilangin ATM di rumah karena induk bertahan anak dijual.
ya kan. Nah dari situ saya ngulik-ngulik lagi. Nah terus Om bilang ada keluhan, keluhan pasti ada. Tapi saya cuma satu poin saya saya terapkan sebagai peternak. Iya. Saya tidak pernah untuk kepo. Kepo itu maksudnya kepo siapa nih? Terhadap indukan tersebut. Oh. Nah, kenapa? Di situ banyak kan pemula atau peternak yang baru main, itu banyak gagal di situ. Terlalu Contohnya, penasaran gitu ya. Terlalu penasaran, terlalu kepo, nggak sabar menunggu. Oh iya. Iya. Kalau saya, kalau bisa kalau pribadi saya sendiri, saya cuma bisa ngasih tahu, udah biarin aja. Yang penting airnya diganti, pakannya yang bagus, IF-nya yang bagus, ya, gitu. Terus dalam proses penjodohannya itu susah nggak sih Om? Enggak. Pemilihan jantan atau betinanya gitu? Oh, enggak sih, enggak susah. Ya. Yang penting kan kalau mau buat nutrisi warna ini, kalau kita tujuannya buat breeding, kita DNA dulu, seksi DNA. Tes DNA dulu ya. DNA dulu udah pasti fix. Jadi pasti ya. Iya. Jadi pasti. Oh iya. Nanti kita akan kawinin. Kawin itu jodohin dulu, ada prosesnya lagi penjodohannya gitu. Dan setiap penjodohan itu pasti jadi nggak Bang? Apa enggak Om? Kalau udah fix pasang jadi, asalkan dia pas waktu kita penjodohan jangan sampai ngeliat burung lain. Oh, karena jadi si burung lovebird ini kalau ada burung lovebird yang lain, dia akan penasaran ke burung itu. Oh iya, betul. Berarti seperti ini, mungkin kayak di karantina gitu atau gimana Om? Dia karantina saya pisahin. Jadi dia dipisah-pisahin ya. Kalau suara dia bisa mendengar, tapi kalau masalah penampakan dia sendiri. Oh iya, penampakan burung lain gitu ya. Jangan sampai kelihatan. Terus kalau misalnya udah jodoh nih, udah pokoknya udah tinggal. Terus di kandangnya itu koloni atau sendiri-sendiri atau? Udah nanti saya masukin dalam kandang soliter yang kotak yang 40x60. Oh. Nah, udah situ tuh dia berdua dulu. Nah, akhirnya ini sepasang kotak-kotak nih. Iya. Saya skat. Kotak lagi, saya skat. Berarti kandang kotak biasa itu yang kecil itu ya, yang kandang besi itu ya. Yang besi itu. Jadi kan itu sepasang. Begitu dia udah ketahuan, udah ada chemistry yang cocok, berjodoh, akhirnya kawin, baru saya pancing dengan glodok. Oh iya. Pancing dengan serbuk jagung biar nanti dia bawa sarang ke dalam. Tapi tetap satu kandang itu aja ya? Ya, nggak di koloni. Tapi ada yang koloninya nggak Om? Koloni atau apiari gitu? Ada. Jadi koloninya itu nanti jadi contohnya saya koloni itu kayak ini udah berapa kali nih produksi 3 atau 4 kali atau 5 kali yang satu indukan ini. Udah pasti gitu ya? Udah pasti kan. Nah itu baru saya koloniin. Dia nggak bakalan poligami atau cari pasangan lain untuk. Itu nggak mungkin ya? Ya, namanya lovebird, burung cinta. Burung setia nih. Iya. Ada juga yang bilang lovebird tuh ada juga yang mau sama pasangan yang lain. Benar ada, tapi begitu pasangannya mati palingan terjadi. Tapi kalau dia masih udah beranak pinak dengan satu pasangan, dia bakalan ganti-ganti. Kalau saya tahu ya. Itu biasanya Om penjodohan tuh umur berapa no? 3 bulan, 2 bulan. Udah bisa dijodohin ya? Udah bisa dijodohin. Yang penting kalau saya Dan dari proses penjodohan itu berapa lama sih biasanya? Sampai benar-benar jodoh terus masuk glodok gitu? Lumayan tuh, 4-5 bulan udah klik. 4-5 bulan, harus lumayan sabar juga. Sabar. Nah, jadi gagalnya banyak teman-teman yang lain yang ngadu nih, kenapa nggak bisa netes nih gitu kan? Itu kebanyakan dia terlalu melihat, terlalu kepoin, nggak sabaran gitu. Kalau saya kan di rumah kan saya haramkan untuk melihat seperti itu. Berarti paling ngasih pakan, bersih kandang gitu aja ya. BF-nya, sayurannya. Gitu. Nah, kalau untuk settingan pakan mungkin KF-nya mungkin apa aja resep-resepnya? Kalau pakannya itu pasti pakan campur ya, banyak biji-bijiannya seperti pakan risit, millet, kuaci, ada pecahan jagung tubuk juga ada, kayak seperti gabah Lampung. Oh iya itu. Ngaruh juga. Nah terus seperti IF-nya banyak tuh Om, karena saya punya kenalan di pasar, teman yang jualan sayur, saya nitip ke dia terus tuh. Berarti setiap hari dipasok tuh? Bukan tiap hari. Tiap pagi? Enggak, 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Jadi yang sebeli itu cuma jagung sama kangkungnya doang. Sisanya itu bekas-bekas yang dia jualan juga itu saya kumpulin. Sampai di rumah saya cuci, saya cincang kayak wortel, kayak apalagi buncis, kol, brokoli, jagung, kangkung, bayam. Ini mau ngasih makan lavet apa mau bikin gado-gado? Om Vino bisa aja. Ini Om Vino gudang kicau
Udah baru YouTube-nya ya? Ya baru lumayan. Ya, alhamdulillah teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Soalnya untuk kedepannya Gudang Kicau juga banyak lagi nih konten-konten yang jadi inspirasi insya Allah teman-teman sih nanti. untuk menonton atau motivasi untuk mengupas-ngupas tentang burung-burung yang lainnya. Gak cuma bakpet sih, insya Allah ya semuanya lah. Kicau. Ini Om fokus di warna, apa ngekek juga nih Om? Nah, jadi kita sekarang di sini ada burung ini dan burung itu di depan Om sama di belakang sini. Itu adalah burung-burung untuk ngekekan. Di tempat ini ya, di kebun ini ya. Ini namanya kebun melinjo. Saya bilangnya kebun melinjo. Kenapa tuh? Karena ada jadi konsep, ada berapa ekor ya? 3 menciptakan ekor. burung. Konslet di sini nih. Konsep di sini, ada di sini. Jadi kita sekarang ini adalah di kebun melinjo. Jadi di sini tempatnya burung-burung lovebird jantan yang saya bikin untuk proses konslet ada di sini. Itu sama vector juga ada, sama balibu juga ada. Gitu. Ini salah satunya itu ini masih bahan semua sih. Ini kayaknya masih umur berapa ini ya? Ini paling umur sekitar. Ini juga produk sendiri semua ya Om? Sendiri semua dia. Iya, ini warna apa nih? Itu BS. Ini BS blue. Yang ini? Ini adalah Lutino. Paskun. Paskun ya. Kalau yang ini kayaknya biola nih. Biola Parblue. Biola Parblue ya. Iya. Ini masih muda banget ya, masih ini ya. Setahun lah Om. Oh, setahun. Tapi ini udah mau diproduksi apa buat main? Buat main. Buat dicetak konslet. Oh, buat dicetak konslet. Konslet. Tapi kan kita nggak tahu kapan terjadinya konslet itu, kita nggak tahu. Itu cuma dapat dapat hilalnya aja, terus emang rezekinya. Oh iya Tapi betul. kita di sini di kebun melinjo, saya merawat sama joki melinjo, namanya Babe Joki Melinjo. Itu merawat aja. Ya mungkin lebih lanjutnya nanti yang next. Boleh. Ya kan? Boleh ya. Kalau yang ini mungkin fokus di breeding dulu deh. Breeding dulu boleh. Om ini nanti kalau ada waktu mungkin main-main ke rumah saya. Iya boleh tuh Om, saya pengen lihat tuh ke sana. Tapi sekarang nggak banyak seperti dulu Om. Sekarang ada berapa Om? Paling nggak banyak ya, karena saya masukin dalam kandang koloni itu banyak banget. Ada koloni mutasi warna, mutasi terakhir kekekan, di situ ada. Terus mutasi biola PF sama biola aqua. Ada. Untuk sekarang ada berapa pasang? Berapa pasangnya sekitar nggak banyak. Dulu pernah sampai 200, sekarang paling sekitar 80-an. Sekitar 80-an. Itu warna semua. Warna tapi ada basic suara ngekek juga panjang ya. Jadi di koloni ini buat warna. Oh, per koloni ya. Koloni. Warna. Sayur mayur juga ada di situ mah, tapi yang dosis semua. Oh, yang warna josan biasa ya. Itu saya beli tuh ada yang 1 ekornya 15 juta, 20 juta dulu. Josan? Josan? 15 juta. Iya. Tapi itu memang ngekek. Iya, dulu kan mahal ya. Cemplung di situ semuanya. Jadi anak-anaknya itu saya mainin untuk balibu. Dan tujuannya beli yang josan mahal sampai segitu harganya memang untuk mencetak suara niatnya ya, niatnya karena mutasinya terahnya itu mempengaruhi. Gitu. 80% udah ada bakat di situ, tinggal kitanya sebagai perawat gimana cara kita konsisten untuk merawatnya. Berarti istilahnya di mix ya, di mix kan, istilahnya warna terus basic suara juga masuk gitu ya. Jadi kalau burung itu dapat sepertinya burung biasa, dapat mutasi warnanya, itu suaranya akan kencang Om. Ini agak berisik nih, ya kan? Pecah suaranya kencang. Ini sama ini nih, ini juga nggak takut ya. Ini padahal masih baby ya? Enggak, udah 8 bulan. Udah 8 bulan, tapi lumayan ini nih, nggak takut. Ya untuk teman-teman di rumah, mungkin teman-teman Gudang Kicau ya, bisa belajarnya itu apa ya? Orang banyak bilang lovebird itu jatuh, enggak sih menurut saya. Udah dari dulu sih sebenarnya kabar-kabar seperti itu. Kalau jatuh mah dari dulu mah jatuh. Dari dulu kalau buat ternaknya, orang tuh nggak tahu, teman-teman mungkin nggak tahu lovebird yang ternak ini atau breeding ini harus pinter nyari inovasi seperti update materi tadi. Karena itu penting, kalau nggak di-update materi, kita jalan tempat. Berarti sampai sekarang Om Nanda ini masih update materi terus ya? Masih update materi terus di kandang ternak juga masih produksi semuanya ya? Iya betul. Jadi antara
burung contohnya tadi ATM di rumah itu induk pertahanan aku jual, yang dari 5 ekor tadi yang menetas ya kan, 2 yang jadi regenerasi, 3 yang saya jual. Yang 3 saya jual untuk beli, saya kumpulin lagi untuk beli yang lagi trending lovebird. Contoh sekarang apa? Aqua. Aqua ya. Nah, jadi si anak yang tadi dikawinin sama Aqua. Tapi udah berhasil. Udah berhasil. Udah berhasil. Aqua di rumah udah ada. Udah ada. Tembus berapa Om harganya? Terakhir menjualin biola Aqua 27 juta. Juta. Ini baru-baru ini apa udah lama nih? Masih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu 27 juta. Iya, lumayan Om. biola Aqua wing blue. Itu 1 ekor ya? 1 ekor. 1 ekor ya? Iya. Kalau 2 ya berarti lumayan juga. Iya. Gitu Om. Jadi kalau bela-bela biasa kan udah di bawah itu harganya. Iya, Jauh, yang Iya. yang lama. Tapi kalau pinter teman-teman di rumah yang nonton ya, dia akan belajar lagi nih biola biasa ini ntar dikawinin sama PF atau biola PF, ya kan? Itu kan menghasilkan split PF kan. Nah, jadi ke anaknya nanti kawinin lagi sama Aqua gitu loh. Oh Ya iya. harus cepet, gerakannya harus cepet. Kalau nggak belajar di situ, nggak mau Iya, lagi ya tetap mulai jalan terus tempat jalan di doang. tempat. Ini kadang terakhir di rumah Om, bareng-bareng gitu sama Iya. keluarga gitu. Iya. Alhamdulillah itu di main lovebird istri dukung sih. Dukung ya. Dukung. Soalnya kan keluarga dukung. lovebird nih 3 aja udah berisik banget nih. Apa di sana nggak kebersihan gitu maksudnya gitu. Tanya sama si Rama bersih nggak dong? Ini Rama yang ngedit, terus saya Ini berarti Mas Rama sering sana ya Mas Rama ya? Tinggal di situ. Oh tinggal di sana. tinggal di situ. Jadi tiap hari udah bangun tidur ketemu lovebird ya. Iya pasti berisik banget ya Mas Rama. Ya? Parah. Makanya itu. Ya, tapi nanti kapan-kapan bisa ya main Boleh, boleh. ke tempat breedingnya. Iya. Jadi kalau saya dibilang banyak teman bilang lovebird hancur. Kalau saya enggak sih. Iyalah. 27 juta gimana mau hancur? Enggak sih. Tapi semua butuh proses. Butuh proses ya. Butuh Itu proses, yang Om, harus ya. ditanami, butuh proses dan sabar dan harus cari tahu lagi, Iya, betul. belajar lagi. Jadi dari proses penjodohan aja tadi berapa bulan? Tadi kan bilang Iya. sekitar 3 atau 4 ya kan? 4-5 bulan lah. Iya kan harus sabar. Sabar dia kawin lagi terus netes. Anak telur pertama belum tentu netes Om. Nah itu tuh. Iya, belum tentu netes. Jadi kita bongkar lagi, ya udah kita sabar lagi, kasih pakan lagi, bersihin. Emang proses karena telur dia bertelur bukan beranak. Iya Kalau betul. beranak enak, ya kan? Dia bertelur masalahnya. Biasanya paling banyak berapa Om bertelur? Maksudnya telurnya keluar berapa? Dari sepasang. Dari sepasang gitu. Ke maksimal saya pernah lihat keluar 12 pernah. Buset. Tapi nggak semua netes enggak. Nggak semua netes. Enggak. Dari 12 itu berapa? Kalau nggak rata-rata deh gitu. 5, 6. 5, 6. Yang sampai sekarang produksi sampai netes. Oh, kalau sekarang buku ratanya tiap bulan 3 maksimal mah. Yang netes ya berarti tetap ada yang zong ya. Ada yang zong ada. Oh. Tapi kalau lagi bagusnya, lagi rezekinya bisa semuanya bisa. Saya pernah Itu alhamdulillah dong. Iya, saya pernah netes itu tanpa dikontrol ya Om. Netes semuanya 9 telur 9 ekornya netes nih. Tapi yang kasihannya adalah induk mati akhirnya. Kenapa itu? Nggak kuat Oh iya, ya. nggak kuat kok. Itu Oh berarti semua dilolok induk semua? Iya, dilolok induk semua sampai umur di 3 minggu. 3 minggu saya ambil. Dia mungkin saking rajinnya lupa makan dia nih, asupan bagi dia lupa nih. Iya betul. Nah mati 9 ekor itu. 3 minggu itu udah bisa dilepas. Lolos. Apa masih lolos sendiri? Lolos sendiri itu habis itu lolos sendiri. lolos sendiri. Ambil panen, pasang ring baru. Oh itu semua Om Nanda sendiri atau Ada orangnya. Ada orang. Kalau saya angkat tangan karena 3 jam sekali saya harus ngelolain. Iya betul. Ada ya. Tapi kalau mau minum itu nggak apa. Kalau untuk perawatan biasanya setiap hari Om Nanda pasti tetap terjun. Kalau ya? sekarang saya tiap hari. Masih tetap terjun ya. Maksudnya Iya. bersih-bersih, Iya, pasti. kandang, pakan dan segala Iya, macam betul. tetap Om Nanda turun langsung ya. Karena kan di pandemi gini orang nggak bisa kemana-mana ya. Iyalah, apalagi sekarang. Iya, ya lebih main di hobi ini yang menghasilkan. Gitu. Ini mah nggak menghasilkan lagi, apalagi YouTube ya. YouTube alhamdulillah, endorsement juga ada. Nah, gitu iya. kan. Pakan juga ada ya? Pakan juga Pakan ada. dari Om Nanda. Ada pakan SD namanya, Pakan ada SD buat ya? breeding, Oh, ada. buat breeding ada, buat kekekan dewasa ada, baligu juga ada. Oh, lengkap juga Om ya. Lengkap. Gitu Om. Nah, ini kayak kuat nih. Iya, ini juga nih. Semua aktif semua Om ya. Alhamdulillah Om. Jadi kan burung-burung yang pindah ke kebun hijau ini kan burung-burung pilihan. Karena saya suka jantan, saya perhatiin di rumah yang udah DNA,
saya pindah ke sini udah. Tapi berarti istilahnya di sini untuk ini ya, sekolah biar konslet ya, bener nggak? Atau saya nggak buka untuk orang lain nggak. Saya buat sendiri gitu sendiri, ya. ya. Nah, istilahnya sekolah buat sendiri gitu, Ya. buat konslet. Tapi Ya. rata-rata memang untuk konslet ya tujuannya ya, apa? Tujuannya ya. Apa faktornya ada? Tujuannya konsep. Konslet ya. Tujuan konsep. Tapi kapan terjadinya itu kita nggak ada fokusin. Yang penting rawat terus aja. Iya, tadi saya lihat juga banyak sih di Iya. di sini tadi yang apa tuh? Konslet ya. Sama burung-burungnya banyak Pak tuh. Tadi kan ini karena sempat hujan ya teman-teman, jadi nggak apa burung-burungnya udah dimasukin ke tempatnya masing-masing. Iya betul. Oke Om Nada, mungkin cukup sampai di sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya mengenai breeding lovebird warna nih. Terima kasih udah Bersama- datang ya. Saya yang terima kasih Om. Kirain saya nggak dikasih nih, datang ke sini ternyata alhamdulillah orangnya baik Pak. Semoga rezekinya tambah Amin 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 amin. lancar Om. Teman-teman Oke jangan cukup. lupa di subscribe juga ya, kena kicau ya. Oke, makasih semuanya sudah menonton di YouTube Udang Hijau. Sampai di sini dulu obrolan bersama Om Nanda. Swap lovebird ya. Swap labor. Sorry nih, soalnya saya mulut Jawa. Apa? Oke, makasih semua. Salam kicauannya, salam sukses semua, salam sehat selalu. Terima kasih.